Mendoan, menyatu dalam doa dan renungan dari Katedral Kristus Purwokerto, Selasa 5 September 2023. Saya Romo IA. Selamat pagi, berkat dalam saudara-saudari. Yesus Sang Penyelamat akan membimbing hidup kita hari ini. Maka kita butuh kerendahan hati untuk berbakti kepadanya. Sekarang kita bekali perjalanan hari ini dengan sabda dari Injil Lukas bab 4 ayat 31 sampai dengan 37. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, Yesus pergi ke Kapernaum, sebuah kota di Galilea. Di situ dia mengajar pada hari-hari Sabat. Orang-orang takjub mendengar pengajarannya sebab perkataannya penuh kuasa. Di rumah ibadat itu ada seorang yang kerasukan setan. Ia berteriak dengan suara keras, "Hai engkau Yesus orang Nazaret, apa urusanmu dengan kami? Engkau datang hendak membinasakan kami? Aku tahu siapa engkau, engkaulah yang kudus dari Allah." Tetapi Yesus menghardik dia, katanya, "Diam, keluarlah daripadanya." Maka setan mengembaskan orang itu ke tengah orang-orang banyak, lalu keluar daripadanya dan sama sekali tidak menyakitinya. Semua orang di situ takjub sambil berkata satu sama lain, "Alangkah hebatnya perkataan ini. Dengan penuh wibawa dan kuasa, ia memberi perintah kepada roh-roh jahat dan mereka pun keluar." Maka tersiarlah berita tentang Yesus kemana-mana di daerah itu. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudari-saudara, belenggu kejahatan terkadang susah untuk kita kendalikan. Ibaratnya lingkaran setan. Kita harus sungguh-sungguh berani memutus rantai kejahatan agar bisa mengalami kebebasan sebagai anak-anak Allah secara merdeka. Maka selalu kita itu butuh bantuan Yesus. Sebab hanya Yesus yang mampu dengan penuh keyakinan mengalahkan segala jenis kejahatan. Kisah pengusiran setan dalam Injil hari ini semoga menyadarkan kita bahwa hanya Yesuslah satu-satunya penyelamat. Keselamatan yang dimaksud mencakup lahiriah, batiniah maupun juga rohaniah dari diri kita. Akhirnya, keselamatan itu juga membawa kita pada jaminan hidup kekal. Tidak ada bentuk kejahatan yang dapat berkuasa ketika Yesus sudah hadir dan berkarya. Saudara-saudara, karena keyakinan kita kepada Yesus itulah semoga kita semakin tergerak untuk berani datang kepadanya, bersimpuh untuk memuji Dia, dan secara rendah hati mohon penyertaannya. Kita bukanlah apa-apa jika hidup tanpa Tuhan Yesus. Kita juga tidak bisa berbuat apapun yang berguna kalau Tuhan Yesus tidak menyertai. Maka kesadaran untuk hadir di hadapan Tuhan merupakan cara beriman yang benar. Sadar itu tidak hanya ketika dalam doa, melainkan juga dalam aktivitas harian yang mana seringkali kita mengalami kesibukan. Harapan kita hari ini, semoga kita mempunyai kepekaan iman dalam menerima dan menyadari kehadiran Tuhan. Marilah kita hening sejenak. Mari kita berdoa. Allah Bapa Maha Kasih, kasih dan penyelamatanmu sungguh sangat kami nantikan. Hidup kami akan selalu sempurna jika disertai dengan kasih dan karya-Mu. Maka bukalah hati kami untuk mau menerima Engkau secara sempurna. Bimbing kami untuk senantiasa beriman di segala kondisi hidup. Dan akhirnya kami pun dapat menjalankan aktivitas hari ini seturut kehendak-Mu. Demi Kristus Tuhan, Juru Selamat kami. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Kita semua, keluarga kita, dan juga karya kita, perjalanan kita hari ini senantiasa dalam berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari, selamat beraktivitas. Tuhan berkati. Salam mendoan.